Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Basarnas bekerja dengan potensi SAR. Potensi SAR ini adalah TNI, Polri, atau organisasi-organisasi yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam hal search and rescue untuk membantu Basarnas dalam menyelesaikan atau menuntaskan misi pencarian dan pertolongan ini. Untuk menentukan titik penyelaman, kita melakukan survei terlebih dahulu dari tim MGS. Setelah kita menemukan titik dari suspek, hasil survei kita menurunkan tim penyelam di sekitar lokasi. Ya, oke, clear. Hari ke-9 di bulan Januari 2021, pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, sebuah kabar mengguncang dunia penerbangan Indonesia. Pesawat Sriwijaya Air, rute Jakarta Pontianak, dengan nomor penerbangan SJ182 hilang kontak 4 menit setelah take off. Pesawat dengan tipe Boeing 737-500 itu lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada pukul 14.36. Membawa 62 penumpang. Sebelumnya diketahui pesawat sempat mengalami penundaan atau delay selama 30 menit karena cuaca buruk. Informasi hilang kontak pesawat SJ182 mulai diketahui pada pukul 17.24 melalui data Flight Radar 24. Data menunjukkan pesawat Boeing 737-500 itu berhenti di sekitar 11 mil laut dari bandara atau di atas Kepulauan Seribu. Hingga akhirnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kementerian Perhubungan dan pihak Sriwijaya Air mengkonfirmasi pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 hilang kontak. Telah terjadi lost contact pesawat udara Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak dengan call sign SJY 182. Terakhir terjadi kontak pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk itu kami dan seluruh jajaran di sektor transportasi beserta seluruh stakeholders menyampaikan rasa prihatin atas kejadian ini dan juga berharap agar kita bisa segera melakukan pencarian dan sekaligus juga penyelamatan. Pertama-tama tentunya kami sangat prihatin dengan kejadian yang sedang kami alami dalam peristiwa SJ182 ini. Kami berharap bahwa doa rekan-rekan sekalian ini dapat membantu proses pencarian agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita berharap agar semuanya dalam keadaan baik. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa kami sudah menyiapkan juga posko dengan dibantu oleh pihak AP2. Satu posko di sini dan satu posko di Pontianak dan juga ada di kantor kami. Yang akan kami lakukan juga adalah kami akan memberikan pendampingan semaksimal mungkin kepada pihak keluarga. Pukul 18.20, Kepala Seksi Pemerintahan dan Transit Kecamatan Kepulauan Seribu mengonfirmasi temuan barang di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang yang diduga bagian dari pesawat Sriwijaya Air yang dikabarkan hilang kontak. Saat itu pula tim Basarnas meluncurkan tim evakuasi menuju ke lokasi. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut mengerahkan sejumlah kapal perang Republik Indonesia dan personel komando pasukan Katak untuk membantu pencarian pesawat. Operasi SAR di lautan pun dimulai.
terkait dengan masalah adanya kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya dengan callsign SJ182 Boeing 737-524. Kita segera mengerahkan alut kita yang ada di Basarnas, khususnya dari Kansar Jakarta. Kapal maupun Sea Radar sudah kita berangkatkan dan menuju ke titik lokasi yang diduga pesawat itu jatuh. Jadi posisi pesawat setelah lost contact itu berada di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Jatuh ke dalam lautan Kepulauan Seribu, proses evakuasi menjadi sangat menantang bagi tim SAR gabungan. Di kedalaman 16 hingga 20 meter, tim penyelam mencari korban hingga puing pesawat. Dan tentunya, kotak hitam yang menjadi kunci jawaban penyebab jatuhnya Boeing 737-500 ini. Ini bukanlah operasi bawah laut pertama kali. Sebelumnya, tim SAR gabungan melakukan operasi serupa pada jatuhnya pesawat Lion Air, Oktober 2018. Menyelam di Laut Jawa, tepatnya di perairan Karawang, tim SAR menjalankan proses evakuasi selama 2 minggu hingga tak lagi ditemukan jenazah korban. Dalam operasi ini, tim SAR menemukan 196 kantung jenazah dan juga kotak hitam pesawat. Sebelumnya pada Desember 2014, pencarian jenazah penumpang Air Asia KZ8501 digelar selama hampir 80 hari. Hasilnya, lebih dari 100 jenazah ditemukan, namun hanya 68 yang berhasil diidentifikasi. Berbagai tantangan dan halangan dihadapi tim SAR dalam melakukan proses evakuasi di bawah laut. Sesaat lagi, Special Report akan kembali dengan cerita dari mereka yang turun langsung dalam operasi penyelamatan. (9 Januari), lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya nomor penerbangan SJ182 ditemukan. Pesawat jatuh di sekitar Kepulauan Seribu, tepatnya di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Tim SAR gabungan segera memulai pencarian di lokasi jatuhnya pesawat. Di bawah komando Basarnas, tim menerjunkan regu penyelam untuk mengevakuasi korban. Misi dari Basarnas itu sendiri yaitu search and rescue dan juga melaksanakan evacuate. Bilang tujuan utamanya itu adalah mencari dan menemukan korban manusia, kemudian dievakuasi. Kemudian setelah dievakuasi dipergunakan untuk diidentifikasi dan kemudian diberikan ke keluarga korban. Basarnas bekerja dengan potensi SAR. Potensi SAR ini adalah TNI, Polri, atau organisasi-organisasi yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam hal search and rescue untuk membantu Basarnas dalam menyelesaikan atau menuntaskan misi pencarian dan pertolongan ini. Setelah melakukan survei, tim Basarnas menerjunkan penyelam. Dalam satu hari dilakukan 2 hingga 3 kali penyelaman oleh 10 regu yang keseluruhannya berjumlah 30 personil. Untuk menentukan titik penyelaman, kita melakukan survei terlebih dahulu dari tim MGS. Setelah kita menemukan titik dari suspek, hasil survei kita menurunkan tim penyelam di sekitar lokasi. Oke Pak, boleh pelan-pelan Pak. Kita 150 meter dari lokasi. Boleh kanan lagi Pak. Oke, setelah ini langsung 2 tim persiapan ya. Tim Bang Nyoman, Rossi, Yoko, sama Ucok persiapan. Kemudian tim Yusriyadi, Gareth, Niko, sama Pak Edi persiapan. Ya, oke, clear.
Berbeda dengan evakuasi di darat, operasi bawah laut menjadi salah satu operasi yang sulit dilakukan dengan banyak tantangan. Tim penyelamat Basarnas berhasil menemukan beberapa dokumen yang diduga milik para penumpang. Serpihan pesawat dan juga bagian tubuh korban. Untuk selanjutnya, para korban akan diidentifikasi sebelum dipulangkan kepada keluarga. Dalam operasi evakuasi kali ini, jurnalis Metro TV turut melakukan penyelaman untuk merekam bagaimana tim SAR gabungan menghadapi kesulitan dan tantangan demi melakukan operasi penyelamatan. Jadi saya menyelam bersama 2 orang teman penyelam dari Basarnas, kemudian dengan visibility atau jarak pandang yang sangat terbatas antara 2-3 meter. Dan arus yang cukup lumayan tadi ya. Dasar dari bawah air di sini adalah lumpur yang cukup tebal. Itu sama dengan saat kejadian Lion Air, pencarian Lion Air ya. Dan untungnya saya membawa 2 lampu yang cukup kuat sehingga bisa menembus paling tidak beberapa meter ke depan. Temuan saya pertama adalah serpihan-serpihan. Jadi rupanya pesawat ini pecah ya, karena sebaran serpihan itu sangat luas sekali. Dan yang saya temui adalah serpihan yang mulai dari yang kecil, ada beberapa onderdil pesawat sama serpihan-serpihan pesawat lainnya yang bentuknya sudah tidak beraturan. Itu tersebar di area yang cukup luas. Dan juga tadi teman dari Basarnas itu mengevakuasi korban Sriwijaya. Kami menyusuri cukup lama tadi, sekitar 22 menit, karena itu batas kami aman menyelam sehingga tidak terkena penyakit dekompresi. Saat Basarnas melakukan proses evakuasi korban, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut, melakukan proses pengumpulan pecahan pesawat. Dan yang paling penting, melakukan misi pencarian kotak hitam untuk menguak penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Jakarta Pontianak SJ182. Mencari korban, menyelami lautan yang begitu luas, tentu tak cukup hanya dilakukan tim Basarnas. Relawan, para penyelam sipil turut membantu tanpa imbalan. Mereka datang atas panggilan hati dan kemanusiaan. (16) anggota Indonesia Diver Rescue Team terjun ke Kepulauan Seribu. Begitu mendengar kabar titik lokasi jatuhnya pesawat telah dipastikan. Sebelumnya IDRT juga sempat terlibat dalam upaya evakuasi jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang 2018 lalu. Mereka lah penyelam dengan sertifikat rescue atau kemampuan yang memadai untuk melakukan pencarian dan penyelamatan atau evakuasi. Sementara ini yang berangkat ada tim dari kami ada 7 penyelam. Di lokasi dari Basarnas sudah ada sekitar 6 penyelam. Jadi kita akan gantian nanti kita akan base di kapal nanti. Indonesia Diver Rescue Team ini kita di bawah Basarnas, jadi bawah koordinasi Basarnas. Jadi ini kita diminta untuk memastikan apakah lokasi yang diduga atau dicurigai sebagai potongan dari pesawat itu untuk diidentifikasi. Jadi kita lihat memang benar itu potongan pesawat atau bukan gitu. Telah ditemukan potongan mesin atau turbin dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 oleh tim penyelam TNI AL yang sebelumnya telah dilaksanakan pencarian menggunakan sonar 3 dimensi menggunakan KRI Rigel 933. Kurang lebih pada pukul 16.00 puing tersebut dapat dievakuasi
oleh KRI Rigel dan diserahkan kepada KRI Cucut. Untuk selanjutnya malam ini kami berhasil membawa puing tersebut ke posko utama pencarian di dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menurunkan pasukan elitnya di Selam Air Kopaska. Dalam proses evakuasi ini, TNI AL menurunkan total 4 tim dan 7 kapal. Berbagi tugas dalam tim SAR gabungan, Kopaska menjalankan operasi pencarian puing pesawat untuk menemukan bagian yang paling penting dalam sebuah kecelakaan pesawat, yaitu black box. Sebuah perangkat yang dapat menjawab pertanyaan mengenai penyebab jatuhnya moda transportasi paling aman ini. Dan pada tanggal 12 Januari, pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, di hari keempat pencarian, akhirnya flight data recorder berhasil ditemukan. FDR atau bagian dari black box ditemukan oleh di Selam Air Kopaska TNI AL. 7 orang penyelam Kopaska berhasil menemukan serpihan black box itu untuk kemudian dibawa ke KNKT untuk dianalisa. Kotak hitam atau black box digunakan untuk menyebut sekumpulan perangkat yang digunakan sebagai perekam data penerbangan atau flight data recorder dan perekam suara kokpit atau cockpit voice recorder atau CVR. Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah berhasil mengunduh data yang terdapat di dalam flight data recorder pesawat Sriwijaya SJ182. Yang berisi 370 parameter, 27 jam atau 18 penerbangan, termasuk penerbangan terakhirnya. Namun untuk menganalisis isi data, KNKT menyebut diperlukan waktu paling tidak 30 hari. Kami sampaikan bahwa data dari flight data recorder sudah bisa kami dapatkan, sudah berhasil diunduh dengan total adalah 370 parameter, 27 jam atau 18 penerbangan termasuk penerbangan yang mengalami kecelakaan. Data ini masih kami dalami lagi dan sampai saat ini kami belum bisa membagi atau belum bisa mempublikasikan apa data dari flight data recorder tersebut. Namun demikian dari data yang kami peroleh dari flight data recorder ini, kami mendapatkan beberapa petunjuk untuk bisa atau perlu kami dalami lebih lanjut data-data yang kami perlukan untuk keperluan investigasi, dan kami juga masih sangat mengharapkan dapat ditemukannya cockpit voice recorder untuk mendukung data-data yang sudah kami peroleh dari flight data recorder. Hari ke-13 pencarian pun dihentikan dengan temuan 324 kantong jenazah yang berisi bagian tubuh korban. Serpihan kecil pesawat sebanyak 68 potong dan serpihan besar 55 buah. Penyebab kecelakaan harus terungkap. Jatuhnya pesawat Metro TV